Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Azer, pada pelajaran tentang konsep kesejahteraan dalam koperasi dengan topik mewujudkan kesejahteraan. Jika Anda telah sampai pada topik ini, berarti Anda telah melewati 4 topik pelajaran sebelumnya. Itu juga berarti bahwa Anda telah memahami seluk-beluk dan arti kesejahteraan itu. Kini saatnya kita mengetahui cara mewujudkannya. Masih ingat dengan Bedu dan Bejo kan? Oke? Dari cerita mereka ini memberikan kita pelajaran bahwa sebenarnya sejahtera itu dimulai dari konsep berpikir atau persepsi kita terhadap kesejahteraan itu sendiri. Jadi tidak mengherankan jika si Bedu merasa sejahtera sementara si Bejo masih merasa sengsara. Meskipun dari aspek harta, si Bejo ini memiliki lebih banyak daripada si Bedu. Makanya ini disebut sebagai nilai relatif. Lalu, bagaimana agar tidak terjebak dalam suasana sebagaimana yang dialami oleh si Bejo? Ada beberapa hal yang sebaiknya dicerna ulang. Seperti berikut ini, dan ini sekaligus sebagai cara untuk kita meraih kesejahteraan itu. Pertama, kita harus menetapkan konsep sejahtera itu terlebih dahulu. Bangun dan pahami konsep sejahtera untuk diri kita. Kemudian putuskan arti kesejahteraan itu sesuai nilai diri kita masing-masing. Bukan semata-mata hanya persepsi diri dari kehidupan orang lain. Tapi hal ini dapat kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan konsep sejahtera kita. Jadi, bukan karena tetangga kita memiliki rumah lebih bagus atau mobil lebih banyak, maka kita anggap tetangga kita lebih sejahtera. Bukan itu maknanya, melainkan model kesejahteraan seperti apa yang kita inginkan. Jadi, tidak perlu melihat orang lain. Tapi bisa saja pencapaian-pencapaian positif dari kehidupan orang lain dapat kita jadikan gambaran untuk kita juga akan meraihnya. Bahkan bisa menjadi motivasi kuat untuk kita. Misalnya, Anda melihat tetangga Anda dengan pencapaian-pencapaiannya, punya rumah bagus, mobil bagus, dan sebagainya. Meskipun hal itu tidak menjamin bahwa dia telah sejahtera, tapi kita bisa belajar bagaimana dia mencapai ke sana. Tentunya bukan karena korupsi atau hal-hal negatif yang lain ya. Maka, kita juga bisa menjadikan itu sebagai contoh untuk menetapkan kesejahteraan kita. Tapi sekali lagi ingat, sesuaikan dengan nilai diri kita. Berikutnya, memastikan untuk apa semua uang dan harta yang sudah dan atau yang akan Anda miliki. Jadi ada tujuan dari harta tersebut, bukan sekedar dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan ini sekaligus menjelaskan bahwa kekayaan dalam makna kesejahteraan adalah ketika Anda bisa menikmati dan mensyukuri kekayaan itu. Bukan kekayaan yang berlimpah karena hutang berlimpah misalnya. Atau dalam bentuk lain, harta dan kekayaan membuat kita menjadi berperilaku buruk, menjadi serakah, atau menjadi kikir. Jadi kesimpulannya, definisikan dulu arti kesejahteraan secara seluas-luasnya, termasuk hubungan antara jumlah harta dan uang yang dimiliki atau diinginkan dengan kebahagiaan. Baru setelah itu bicara mengenai bagaimana mencapainya. Nah, ini kedua. Barulah kita berbicara tentang bagaimana mendapatkan kesejahteraan ini. Untuk menjadi sejahtera, sebagaimana ukuran yang telah Anda putuskan, Anda terlebih dahulu harus mengetahui seberapa jauh jarak Anda saat ini dengan tingkat kesejahteraan yang hendak diraih. Sebagai misal, seperti ini. Dari sisi aset, saat ini Anda menyewa rumah dan Anda beranggapan untuk sejahtera setidaknya Anda mesti memiliki rumah sendiri.
Maka pertanyaan berikutnya adalah, rumah seperti apa yang ingin Anda miliki? Lalu berapa lama dari sekarang rumah tersebut dapat Anda miliki? Kemudian dari mana sumber uangnya itu? Artinya ada rencana yang jelas, yang terukur baik dari sisi waktu maupun sumber pendanaannya. Jadi boleh-boleh saja Anda mendambakan apa saja, tetapi tidak boleh menafikan rasionalitas. Jangan sampai Anda terjebak pada kesejahteraan artifisial, memiliki aset bersumber dari hutang dan kemudian aset tersebut hilang kembali karena Anda gagal melunasi hutang. Nah, kesejahteraan termasuk unsur kebahagiaan bukan sekedar untuk dicapai sesuai ukuran kita. Dan ketika kesejahteraan itu sudah tercapai, langkah berikutnya adalah bagaimana mempertahankan kesejahteraan itu. Ini yang ketiga. Kemudian, bagaimana kita agar bisa tetap sejahtera. Ketika kekayaan meningkat, sebagian kalangan juga mengubah gaya hidup, pola pergaulan, dan tingkat konsumsi. Perubahan itu hakikatnya menjadikan biaya hidup semakin mahal. Oleh sebab itu, salah satu kunci paling mendasar untuk mempertahankan kesejahteraan adalah melalui kontrol terhadap perubahan gaya hidup. Dan itu bisa dijaga dengan kembali mengajukan pertanyaan, apa definisi kesejahteraan bagi diri saya? Nah, secara konseptual, menjaga kesejahteraan dapat dilakukan dengan cara melakukan check up secara rutin, secara reguler, terhadap kondisi keuangan dan kekayaan Anda. Jika pengeluaran tiba-tiba menjadi lebih besar ketimbang pemasukan, sebaiknya Anda mulai harus waspada. Itu merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang mulai keliru dalam pengelolaan kesejahteraan Anda. Untuk mencegah permasalahan ini lebih lanjut, mulailah kembali membelanjakan uang untuk hal-hal yang berkualitas. Bukan membeli barang-barang harga murah, tetapi daya gunanya rendah dan frekuensi pembeliannya juga bisa tinggi. Lebih jauh lagi, stop melakukan pengeluaran, khususnya terhadap sesuatu yang bersifat keinginan ketika pemasukan kita tidak mencukupi. Dengan kata lain, ketika kesejahteraan telah bersama Anda, jangan menggunakan aset yang telah dimiliki untuk membiayai pengeluaran yang hanya sekedar untuk kesenangan saja. Nah, inilah 3 langkah yang dapat kita aplikasikan agar kita dapat merasakan dan menikmati arti kesejahteraan yang sesungguhnya. Demikian pelajaran kita untuk topik kali ini. Sampai bersua kembali pada topik berikutnya. Terima kasih.